Jadi simpelnya adalah kita rapihin dulu warungnya secara organik, organik apa ya, channel. Begitu warungnya udah rapi sesuai, baru kita ads. Nah, kesalahan di sini sekarang banyak banget ya boncos adalah warungnya belum rapi nih, sosmednya belum rapi, akun Instagramnya belum rapi, belum menjawab kamu menjual apa, produk apa yang kamu jual, unique selling pointnya apa, ngebantu kamu dan menjawab masalah kamu dan solusinya apa. Belum ada nih semuanya, tapi dia langsung ads. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kali ini bukan kaleng-kaleng, masih jiwa muda, ganteng lagi, dan backgroundnya IT, digital marketer. Langsung saja kita sambut Mas Baim. Mas Agil. Luar biasa Mas. Secara background dari IT, kebetulan saya D3-nya juga IT. Oke. Cuman banting setir ke S1-nya teknik sipil, S2-nya teknik sipil lagi. Jadi saya KW. Ya setidaknya pernah menyobain IT. Iya, ya pusing. Oke Mas, terima kasih nih atas kedatangannya, mau mampir di Jembatan Mimpi Media. Juga udah ngundang. Siap, makasih sudah direspon. Oke Mas, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita yang lebih hangat lagi, mungkin boleh nih Mas perkenalan siapa sih Mas Baim? Aktivitasnya hari ini apa sih Mas? Oke, salam kenal semuanya. Apa nih nyebutnya? Jembatan Mimpi Media, JMM lah. Ini penonton Sobat JMM. Oke, sobat JMM gitu. Salam kenal gitu. Saya Baim, kebetulan biasa handle keseharian itu sebagai marketing leader di sebuah corporate travel industry lah. Yang dimana background saya itu IT. Dari IT mulai saya coba merambah hal marketing yang memang sesuai dengan hobi saya gitu. Sebelum itu kan ada travel content creator, jadi saya coba ambil jalan tengahnya deh dari content creator dan IT apa ya. Nah waktu itu tuh digital marketing. That's why akhirnya perjalanan sampai sekarang itu jadi marketing. Jadi offline dan online gitu. Jadi nggak hanya sekedar online sih. Simpel gitu Mas. Oke, menarik. Berarti memang secara background adalah di IT. Betul. Jadi titik balik awalnya tuh gimana Mas? Tiba-tiba akhirnya dari IT bisa masuk ke marketing. Oke. Nah sebenarnya bisa sih kalau disambung-sambungin sebenarnya. Semuanya bisa kalau disambung-sambungin. Iya, kayak dari IT ke sipil bisa aja sih disambung-sambungin, walaupun agak jauh sih sebenarnya. Titik baliknya sebenarnya sama kayak Mas Regil ya. Ini adalah saya kendala sulit buat waktu itu awal-awal menjadi seorang IT developer atau IT network atau IT security gitu. Itu cukup berkendala lah. Jadi saya di situ gimana ya, pas lagi jalanin hidup gitu, bekerja setelah lulus sebagai IT support, kok kayaknya nggak passionate. Emang sekarang tuh zaman sekarang tuh orang selalu berpikir passion. Saya juga dulu passion gitu. Cuma akhirnya saya berpikiran yaudah deh kita ambil jalan tengah, di mana jalan pendidikan saya adalah IT gitu, tapi hobi saya tuh hobi dokumentasi Mas. Dokumentasi apa sih? Saya suka traveling, jadi saya suka foto, video, jadi aktif di sosial media. Di situ saya ambil jalan tengahnya 2016 waktu itu. Ya udah kecimpung lah, coba apply pekerjaan di sosmed spesialis ataupun digital marketing. Simpelnya kayak gitu di awal. Iya. Tapi memang itu masuk ke marketing memang karena dari apa ibaratnya IT ini masih belum terlalu mahir kah? Atau memang saya ini pengen cari kemampuan dulu nih di corporate gitu? Simpelnya belum terlalu mahir. Simpelnya gitu. Oke. Aneh saja gitu. Belum terlalu mahir. Kebetulan saya cukup mahir gitu dalam hal mengambil konten dan lain-lain. Cuma apa ya yang bisa saya maksimalin dari keahlian saya ini gitu. Tapi secara IT-nya itu lebih kemana? Bikin website atau memang lebih ke AdSense? Kan IT ini banyak nih. Oke, secara IT dulu tuh saya belajarnya IT security sama network. Security. Jadi kita belajar hacking, terus topologi jaringan dan lain-lain lah gitu. Cuma memang mempelajari juga fundamental IT yang lainnya kayak web dev dan lain-lain, apps development. Nah kebetulan dari segi IT itu saya lebih mahir di web development saat itu. Web developmentnya lebih ke website ya, web based. Betul, web based gitu. Dan situ jadi akhirnya web development itu tetap saya jalankan gitu. Dan situ web dev itu kepake ternyata di bagian digital marketing. Gitu, ya udah sembari berjalan digital marketingnya terus saya asah. Tapi digital marketing ini memang masih berjalan. Masih berjalan. Iya, maksudnya digital marketing ini lebih ke arah apanya nih Mas? Lebih ke
Lebih awal saya berkarir sebagai digital marketing itu sebagai sosmed spesialis. Sosmed spesialis Iya. awal berkarir. Awal berkarir Itu di pas shifting dari IT ke marketing ya. Oh, IT ke marketing. Oke. Iya. Jadi sosmed spesialis mungkin sekitar setahun gitu, setahun berjalan. Akhirnya saya dapat kepercayaan buat handle ads, meta ads ya. Jadi di digital marketing luas kan ya. Tapi saat itu saya dikasih kepercayaan buat handle meta ads tanpa ada fundamental, Mas. Tanpa ada pondasinya ya. Tanpa ada fondasi, Oke. tanpa ada edukasi. Karena Iya. dulu tuh pas saya awal berkarir tuh digital marketing tuh belum setren sekarang gitu loh. Iya. Dulu tuh ya apa sih paling blogger gitu, paling sosmed, Instagram pun juga belum rame kayak sekarang ya. Itu 2000 berapa, Mas? Masih ingat 2016 nggak? lah. 2016 ya. Kalau pas saya berkarir profesional ya, gitu-gitu sih. Tapi starting saya mulai belajar web dev atau blogger itu mungkin di 2011 2012. 2011 2012. Sama Akhirnya sampai sekarang ibaratnya konten-konten yang ada di Instagram atau di sosial medianya Mas ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini ya. betul, masih terus berjalan. Kenapa? Karena itu hobi saya. Oke, Hobi passion. saya passion gitu. Passion tuh ya udah traveling, video dan fotografi. Itu saya jalankan gitu. Kenapa? Karena dari dulu tuh saya cukup aware tentang personal branding gitu. Jadi saya memang memisahkan nih antara hobi saya sama keahlian saya sebagai profesional. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman saya lihat Instagram saya itu pasti isinya fotografi travel doang. Oh. Tapi kalau lihat di LinkedIn, Baim itu adalah seorang marketer yang bisa IT, bisa AI, bisa apalah gitu. Jadi dibedakan lah brandingnya. Berarti ini agak bertolak nih dengan yang background untuk di hacking, network security, karena ini fokusnya adalah lebih ke arah digital marketernya, Iya, ya kan. betul. Tapi kalau misalnya kita tanya lagi nih ke Mas Baim, berarti kan dari IT ya kan masuk ke digital marketing. Nah, Oke. bagaimana caranya supaya kita tuh bisa bikin promosi bisnis gitu yang ibaratnya terlihat lebih menarik lah gitu. Kalau saya bilang sih saya bukan jangan menjadikan background IT saya itu sebagai acuan orang buat memulai bisnis. Nah itu. Jadi saya mau ayo udah kita pisahkan ya. Jadi nggak ada urusan nih background IT. Tapi kalau kita mau memulai bisnis, mau bisnis apapun itu Mas, zaman sekarang itu digital asset sangat penting. Digital asset itu apa aja sih? Simpelnya ya sosial media. Sama ya mungkin kalau emang mau ngulik lebih dalam Google My Business. Jadi Google tuh banyak banget. Tapi paling simpel adalah Google My Business. Tujuan Google My Business kita punya apa? Biar kamu bisnisnya bisa ditemuin lewat pencarian Google. Pencarian Google apa aja? Ada Google Search, ada Google Maps, ada apalagi sekarang ada Gemini AI. Kalau kamu nggak punya Google My Business, bisnis kamu nggak akan ketemu. Gitu. Sekarang itu banyak banget orang bermasalah itu bukan dari segi produk dia nggak bagus atau nggak skill dia nggak oke. Tapi kendalanya adalah di visibility orang. Jadi contoh nih ya Mas ya, saya jago banget nih IT atau nggak digital marketing atau apapun itu. Tapi orang nggak tahu saya. Gimana caranya orang bisa menggunakan jasa saya? Nah itu permasalahan. Menurut saya banyak banget permasalahan orang tuh di situ. Oke, berarti mindset IT ini untuk masuk ke ranah, karena kan Mas memang dari IT terus ke marketing kan, otomatis pasti akan mengarah di mana dari IT gimana caranya bisa membuat konsep promosi bisnis kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita terapkan ke UMKM adalah salah satunya yaitu kalian harus bikin namanya Google My Business. Betul. Gitu. Karena kan pencarian orang supaya tahu bisnis kalian adalah di GMB itu. Betul. Google My Business, benar nggak sih? Betul. Karena ya terkendalanya sekarang itu pencariannya, karena di Google My Business. Nah, ini mungkin bisa berbagi tips kali Mas. Oke. Kalau di Google My Business tuh kira-kira komponen apa aja sih Mas yang harus diisi? Terkadang gini, misalnya saya buka apalah gitu, bebek warung gitu misalnya. Nah tapi di situ nggak ada nomornya, cuman kadang alamatnya juga nggak jelas. Itu bagaimana orang bisa mencari itu? Atau ada nggak sih tips dari Mas Baim yang benar tuh, bukan yang benar ya, aslinya yang buat rekomendasi atau referensi yang bisa diterapkan itu harusnya seperti apa sih gitu? Oke. Saya bicara simpelnya dulu nih, jangan masuk ke Google My Business. Iya. Secara warung deh gitu, warung offline ada bentuknya. Kita jualan warung nih, ada tempatnya Mas. Tapi nggak ada etalase buat dia menjual produk apa. Kira-kira orang tahu nggak itu dia warung apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Terus
misalnya saya buka warung di dalam rumah saya. Saya nggak pernah ngasih tahu di dalam rumah saya itu menjual produk apa aja, lokasinya di mana, dan caranya gimana saya bisa membeli produk itu. Ya nggak ada yang beli juga kan. Nasib baik gitu lah. Jadi kalau di Google My Business adalah kita memberitahu ke orang tentang lokasi kita, tentang produk apa yang kita jual, dan kita tuh warung kayak gimana sih. Contoh saya warung pecel lele, ya udah saya akan kasih deskripsi warung pecel lele dengan gambar warung pecel lele, dengan keramaian orang, dengan menu-menu yang ada, dan kontak. Tujuannya apa sih kontak itu adalah call to action. Tujuan akhir buat kita menjual produk itu jadinya kan sales ya. Nah kalau nggak ada tujuan akhirnya ya buat apa? Kayak gitulah. Nah dari situ kalau udah jadi nih fundamentalnya perlu namanya advokasi. Advokasi itu apa sih? Testimonial atau review. Misalnya Mas nih udah jual nih warungnya, Google My Business-nya udah rapih. Udah ada pelanggannya, minta pelanggan buat ngasih review. Feedback, testimoni, bintang 5 dan lain-lain. Kenapa review itu bikin warung kamu secara online itu makin luas jangkauannya. Kalau misalnya semakin besar tuh rating atau reviewnya, dan semakin relevan produk-produk yang kita upload, gambarnya dan lain-lain, nanti di gambar Google Maps Mas, atau enggak di Google Search atau di Google Gemini, itu ikonnya makin besar Mas. Kayak gitu. Itu karena ya udah trusted gitu, dan semakin banyak orang mengunjungi nanti akan ada trafficnya tuh. Dia kalau misalnya di Google My Business itu ada analitiknya. Dia ada recommendation kalau misalnya kamu mau di level di mana Google Maps-nya level ini, tolong capai ini ya gitu. Ini ada tasknya kayak gitulah. Menarik. Mas, saya lupa lagi tadi. Mas itu IG-nya apa ya? Aduh, udah panjang-panjang. Boleh disebutin Mas? Oke. Nanti akan tampil di sini ya, Mas Alvin ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat IG saya itu lebih ke niche travel gitu. Jadi IG saya Baim Rahmat _ Itu kebetulan saya develop dari 2012 lah sampai sekarang masih aktif. Ada lagi sosial media lainnya yang mau ditayangkan? Wah, sosial media lainnya mungkin di LinkedIn aja. Jadi teman-teman kalau mau reach out saya secara profesional persona itu di LinkedIn di Rahmat Ibrahim. Saya langsung ketemu di top nomor 1. Ini langsung kita belajar nih digital marketing. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan digital marketing, pasti juga ada halnya di mana tadi Mas Baim sudah sampaikan bahwa skill untuk pembuatan website, ya kan? Web base. Nah, kalau kita berbicara dengan keahliannya Mas Baim bisa mengelola atau ngedevelop web base, seberapa penting khususnya untuk UMKM bagi mereka yang merintis gitu kan, atau bagi mereka yang sudah ingin naik kelas, website itu ibaratnya kayak brandingnya mereka nggak sih? Atau mereka tuh harus benar punya website itu? Karena kan kalau kita lihat nih ya, kondisi saat ini ya Mas ya, kalau kita berbicara kondisi saat ini kan, marketplace itu rata-rata sekarang sudah menaikkan adminnya. Betul. Nah, banyak yang mengatakan kenapa nggak bikin website sendiri gitu kan. Cuman mereka-mereka ini kan pada takut. Dengan adanya website sendiri, ini bisa nggak mendatangkan traffic? Orang percaya nggak? Gitu kan. Kalau misalnya pakai marketplace itu kan sudah ada terintegrasi nih semuanya. Tapi kan ini balik lagi. Kalau menurut saya sih lagi-lagi ke si branding ownernya mungkin kali ya. Nah, tapi kalau misalnya kita diskusi nih menurut Mas Baim, jadi seberapa penting website itu khususnya untuk Mas ataupun untuk UMKM nih, bagi mereka yang penjualannya katanya pengen ditingkatkan, tapi mereka belum berani mencoba ke arah tersebut. Jadi ya udah terima apa adanya. Misalnya kalau lihat marketplace, ya udah marketplace gue kena potongan gitu, tapi gue tetap berkoar. Gue kena potongan sekian, tapi nggak ada solusi. Kalau ditanya seberapa penting ya, mungkin kalau buat level UMKM yang mau naik kelas dari kita bilang low ke medium lah ya. Menurut saya perlu tuh lebih ke ya udah static aja, nggak usah maintain daily. Tujuannya apa sih? Biar orang tuh aware kamu dengan diri kamu sendiri. Contoh ya, saya nih Baim yang Baim apa ya kita bilang ya, Baim hotelier deh. Jadi Baim itu suka nge-review hotel.
atau nggak Baim Shopee deh, biar kebayang ya, Baim Shopee. Once Shopee itu menaikkan fee-nya atau nggak tiba-tiba nge-cut saya sebagai seller atau nge-banned, Baim Shopee itu udah nggak ada lagi. Jadinya semua aset saya adanya di Shopee doang. Nah, dengan adanya website, Baim itu bukan hanya Baim Shopee tapi ada Baim sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya diperlukan karena biar nggak rely on to apa ya, saya bilang ya, ke salah satu aset digital lah gitu. Apalagi yang bukan punya kamu. Dengan adanya website itu adalah aset yang kamu handle sendiri. Tapi ya memang pasti akan ada beban biaya yang memang bisa lebih besar, bisa lebih kecil ketimbang admin fee dari marketplace. Saya bilang nggak hanya Shopee lah, bisa Tokopedia atau apapun lah. Intinya marketplace itu kan kita pasti akan selalu bayar admin fee. Tapi website itu bisa lebih besar, bisa lebih murah, tergantung juga dari produktivitas gitu. Cuma memang kalau di UMKM, kalau mau naik kelas ya perlu ada website sih Mas. Gitu. Ya kalau misalnya mau, ya kalau misalnya masih mau bergantungan dengan marketplace, ya udah marketplace tetap ada tapi websitenya ada. Betul. Jadi contohnya misalnya ada admin fee-nya, ya udah harganya ditambahin aja dengan admin fee-nya, cuman di websitenya lebih dimurahin. Betul. Jadi nggak ada potongan admin fee. Bisa jadi gitu. Nah tapi ya itu tergantung lagi-lagi ke business owner-nya. Betul. Atau enggak bisa gini. Contoh ya, kalau kita mau shifting tapi nggak langsung, Shopee-nya tetap berjalan as it is saja gitu. Kita nggak spend ads, kita nggak spend apapun gitu. Intinya tokonya tetap berjalan. Tapi kadang-kadang kan kita sekarang kalau lihat behavior customer nih, apalagi fee makin besar, customer kan nggak peduli mau fee lu berapa yang kepotong, intinya gue cuan. Nah itu seller juga maunya dia juga cuan nih. Tapi kalau misalnya gue naikin harga, customer gue berkurang nih, kabur. Nah ya paling gitu, tinggal di cross aja selling. Mas, Mbak gitu, kalau misalnya mau lebih murah, langsung aja nih check out ke website kita atau enggak Google My Business kita. Intinya perlu ada aset sendiri Mas gitu. Tapi buat level UMKM, website itu salah satu cara buat naik ke level middle lah gitu. Tapi kalau memang terkendala di maintaining atau enggak di human resource atau di skill set, Google My Business is enough sih. Google My Business is enough ya. Jadi untuk step awal lah ya. Betul. Karena kan spend money juga memang agak lumayan, khususnya untuk yang mohon maaf ya, yang untuk masih perintis. Mungkin bakal mengeluh. Sekarang kalau website kita bilang domain aja mungkin 90.000 lah setahun. Gitu. Belum maintenance lain. Ya kan kalau pakai jasa lumayan. Nah, kalau punya keahlian IT bikin aja sendiri. Apalagi kalau udah ada AI. Sekarang kita bikin website ya Mas sekarang. Udah ada AI gitu ya, mungkin paling lama sehari lah. Website standar ya. Standar. Bukan kemauan apa yang kita pingin. Beda. Yang penting asal jual. Cuman ya balik lagi, ya itu yang saya katakan, business ownernya mau apa enggak. Gitu. Tapi menarik sih Mas, dari backgroundnya Mas dari IT terus ke marketing yang memang secara secara backgroundnya sendiri itu sebenarnya agak beririsan gitu ya. Tapi kalau disambung-sambungkan ya bisa lah. Masalah Mas. Tapi have fun ya Mas ya yang dijalani sejauh ini. Sejauh ini have fun sih Mas. Tapi banyak hal yang didapatkan gak sih Mas dari tempat Mas bekerja, terus bisa dituangkan ke dalam bisnis yang lagi Mas jalani saat ini? Sejauh ini selalu beriringan. Selalu beriringan gitu. Jadi saya bekerja misalnya contoh di korporasi mana gitu ya. Terus saya juga bikin side job bisnis lah. Nah jadi itu saya selalu bikin 3 stream income. Yaitu bisnis saya sendiri. Yang paling utama adalah pekerjaan. Satu bisnis, yang satu adalah diri saya sendiri. Nah sekarang ini saya lagi di tahun ini saya mau mengurangi porsi saya dalam hal waktu ke perusahaan. Jadi saya mau lebih banyak investment waktu saya atau value-value yang saya mau itu di diri saya sendiri. Gitu. Jadi saya mau nge-brandingin itu yang tadi saya bilang, bukan lagi Baim Shopee, tapi ya Baim gitu. This is real my Baim. Karena posisinya gini, saya juga dulu ada di kondisi saya bekerja, terus saya kuliah. Terus di saat bekerja itu saya berpikir ini kayaknya perusahaan udah agak sedikit udah nggak ada keberpihakan ke saya gitu kan. Akhirnya berpikir ya udah deh kayaknya memang harus bisnis deh gitu kan. Nah dulu tuh masih ada rasa ketakutan Mas.
ingin menjalani sebuah bisnis. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan lah yang ada tuh istilahnya the power of kepepet gitulah. Akhirnya ya udah saya tinggalkan itu namanya kerja, fokuslah di bisnis dan kuliah saat itu. Nah, lambat laun ternyata ada aja jalannya. Nah, kalau menurut Mas nih, dari sekarang kerja terus sekarang juga sama bisnis nih dan sudah berkeluarga, berat gak Mas ngatur waktunya ini? Sangat berat Mas. Sekarang tuh saya kendala ya. Iya. Mungkin kadang ada yang relevan, ada yang enggak. Iya. Nah, mungkin menurut saya rata-rata orang belum relevan lah. Di sisi saya hari ini meskipun masih cukup muda umur gitu ya, saya ngerasa jangan gitu, Mas, saya juga muda kok. saya ngerasa satuan paling mahal itu bukan di uang Mas, tapi di waktu dan tenaga. Jadi alih-alih saya selalu mengejar uang itu dari waktu yang saya tukar, ya udah saya sekarang lagi sitting transisi. Ya udah deh, gimana caranya secara income nggak langsung besar saat saya bekerja profesional ya Mas ya gitu. Cuma setidaknya ya udah income saya tiap bulan itu cukup buat handle tanggung jawab per bulannya gitu ya, buat kayak sekolah anak, kehidupan dan lain-lain lah. Kekhawatiran ada Mas, sama kayak Mas Rega mungkin di awal. Pasti. Khawatir saya Mas gitu. Cuma entah kenapa gitu secara internal saya tuh ngerasa ini waktunya karena jalannya lah. Iya, karena kalau nggak sekarang mungkin akan nyesel. Dan kalaupun emang gagal, itu sudah nyoba. Yes. Gitu. Karena masih ada background yang Mas miliki. Karena nggak usah khawatir gitu. Betul. Kan dengan skill yang dimiliki. Tapi bagus sih, karena nggak semua orang mau begitu Mas. Tapi saya mau tanya lagi Mas, menurut pertimbangan Mas, mungkin bagi yang sobat JMM atau Jembatan Mimpi Media yang mereka masih bekerja tapi mau berwirausaha, menurut pandangan Mas, kira-kira bagi mereka yang setidaknya sudah jalan nih bisnisnya gitu, bagusnya dia tetap bertahan di kerjaannya atau langsung shifting ke usahanya? Opini saya Mas ya, menurut saya setiap orang punya preferensinya beda-beda. Kenapa? Karena banyak banget indikatornya. Indikator di keuangan, di indikator di fundamental bisnis dia, sama branding dia. Kalau saya di sisi saya menjawab diri saya aja deh, biar saya juga nggak salah menyarankan. Saya kenapa seberani itu buat leave out my corporate ladder gitu? Karena secara profesional branding gitu, saya udah cukup mapan buat bisa dicari orang. Gitu. Contoh misalnya, akhirnya saya nggak ada pekerjaan gitu. Ada aja Mas freelance masuk, gitu. Endorse gitu-gitu. Ya simpelnya kayak gitulah ya. Dan kalaupun akhirnya saya mau nyari kerja, kebetulan udah 2-3 bulan belakangan, tuh saya coba personal branding tanpa apply. Ada lah triknya. Terus saya di-approach, ayo mau bekerja di sini nggak mau Jadi ya udah deh. Kalaupun ya udah saya mau coba. Jadi kalaupun gagal, ini ada backup plan-nya. Gitu. Menarik. Dan emergency funding saya udah cukup lah buat ya beberapa waktu ke depan. Gitu sih. Cuman ya itu tergantung lagi kitanya Mas ya. Iya betul. Poinnya adalah mungkin kalau percakapan kita tadi artinya kalau misalnya secara finansialnya itu mencukupi, kalau memang mau keluar dari kerjaan itu dipersilakan. Tapi kalau secara finance atau bisnisnya masih belum growth, ya jangan coba-coba gitu kan. Betul. Karena yang ditakutkan belum tentu bisa dapat di hari itu. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongnya realitas saja ya. Betul. Oke. Menarik Mas percakapan kita ini. Jadi saya mau langsung lagi nih terkait dengan IT tadi Mas. Kan Mas paham lah kalau masalah SEO ya, Search Engine Optimization. Penting gak sih Mas kalau misalnya itu dilakukan khususnya untuk para UMKM atau para perintis ataupun yang ingin naik kelas untuk bisnisnya bisa ditemukan? Ya sebagai contoh misalnya kayak Instagramnya atau sosial medianya Mas Baim deh. Itu pakai keywords gak sih Mas? Oke. Pertanyaan pakai keywords Mas. Nah, SEO itu penting atau enggak? Search Engine Optimizer ya. Penting. Tapi harus tahu cara mainnya. Nah ini. Jadi contoh nih, saya jualan sepatu deh. Atau enggak saya sendiri. Saya seorang marketer. Saya bikin website. Marketer tuh ada berapa ratus ribu orang di Indonesia. Nih banyak. Banyak banget. Banyak. Dari
saya akan kelelahan mas kalau saya fight buat seorang BAIM bisa ditemukan di pencarian marketer. Itu kalau dalam bahasa marketing itu adalah broad keyword. Jadi karena cuma satu kalimat atau satu kata gitu ya, itu sangat banyak banget mesin pencariannya. BAIM seorang marketer dan traveler. Lebih sedikit lagi dari marketer, tapi masih tetap banyak mas. Nah, saya fokus langsung ke hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi alih-alih kita mengejar keyword yang langsung besar, saya berpikiran kalau buat level UMKM atau misalnya kita baru mau starting bisnis, kita incar keyword-keyword yang spesifik tapi banyak. Contoh, BAIM marketing traveler di Bekasi, BAIM creative agency fokus bikin apa? Kenapa? Karena saya saingannya semakin sedikit dan presentasi saya ditemukan semakin banyak karena keywordnya banyak. Dan apalagi saat ini nih, tren saat ini kita tuh udah dibantu sama AI. Mau apa Google, pakai Gemini, apa Cloud, ChatGPT dan lain-lain. AI itu nggak peduli berapa banyak keyword yang kita ketik, dia akan langsung ngasih tahu keyword yang bisnis yang relevan dengan keyword yang diketik, gitu. Jadi lebih ke niche market ya. Iya. Tapi banyak. Tapi kan poinnya gini ya, kalau misalnya kita mau bikin iklan itu kan kebanyakan orang asal bikin gitu loh. Yang penting gue ada CEO-nya, orang bisa mencari gue gitu. Betul. Tapi kan poinnya kalau misalnya kita nggak pakai keyword yang tepat, orang juga belum tentu banyak yang mengunjungi ke situ, benar nggak sih? Betul. Makanya sekarang tuh ada Google Keywords yang bisa ngasih suggestion di konten-konten yang misalnya mas, contoh kita bikin YouTube, itu even YouTube aja bisa ada recommendation keyword yang mau dibikin broad atau mau dibikin lebih spesifik, gitu. Jadi mainnya di keyword banyak. Berarti poinnya main di keyword banyak sama cari yang lebih spesifik. Iya, dan tapi tetap relevan ya. Jangan sampai nih mas bikin podcast UMKM, terus bikinnya interview sama traveler. Iya, which is benar gitu topik kita, tapi tetap harus selipin UMKM-nya. Gitu. Karena ya kan ada fokus di mana keyword itu menargetkan audiens yang spesifik dengan tamu mas nih. Tapi kan mas tetap keperluan ada brandingnya kan. Itu tetap harus ada dijalanin. Gitu. Menarik sih. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan Facebook Ads, Google Ads, sebenarnya kalau menurut pandangan mas ini yang mungkin mas pelajari, ada nggak sih kesalahan fatal yang mungkin bagi mereka ini salah gitu untuk menggunakan itu? Karena terkadang misalnya yang pemula ya, dia kayaknya dengan iklan itu sepertinya bakal bisa bikin jualanku makin rame nih, jualanku banyak yang kunjungin. Tapi banyak juga orang yang pakai Facebook Ads, Google Ads, boncos juga. Nah, gimana kalau menanggapi hal itu tuh mas? Oke, kalau saya langsung bilang ads aja ya, mau Meta Ads, mau Google Ads, sama sih sebenarnya. Intinya ads itu benar buat naikin traffic, ningkatin traffic. Tapi simpelnya adalah gini, mas menjual produk yang cukup menarik, tapi secara warung mas jelek nih. Warungnya tuh di depannya ada tong sampah atau apa-apa. Mas mau dibikin itu banner di semua, saya bilang satu Bekasi deh, datang ya ke sini promosi. Begitu orang datang, tapi warungnya kotor atau berantakan, kira-kira orang mau beli nggak? Enggak sih. Ya udah, simpelnya adalah kita rapihin dulu warungnya secara organik, channel. Begitu warungnya udah rapi sesuai, baru kita ads. Nah, kesalahan di sini sekarang banyak banget ya boncos adalah warungnya belum rapi nih, sosmednya belum rapi, akun Instagramnya belum rapi, belum menjawab kamu menjual apa, produk apa yang kamu jual, unique selling pointnya apa, ngebantu kamu dan menjawab masalah kamu dan solusinya apa. Belum ada nih semuanya, tapi dia langsung ads. Nah, kira-kira orang tahu nggak dia jual produk dan akan ngebantu masalah dia apa? Enggak, gitu. Terus satu, yang kedua, anggap ya semua itu udah selesai dalam hal warungnya udah rapi, sosmednya udah rapi, udah menjawab semua gitu. Mas nge-ads, ads itu punya banyak objektif. Ada awareness, ada conversion, ada consideration, ada sales dan lain-lain lah. Secara organik kita nanti bisa baca nih dari Instagram dulu deh gitu, analitik. Konten mana yang mendatangkan jangkauan yang paling besar, konten mana yang mendatangkan engagement yang besar, konten mana yang menghasilkan save yang besar. Itu yang dioptimalin. Jadi kontennya nih jangkauannya banyak, ads-nya dibikin jangkauan.
Jangan jangkauannya besar tapi dibikin ads-nya conversion tuh sales. Tapi kan terkadang ada yang salah juga tuh di bagian jangkauan tuh Mas. Betul. Nah jangkauan itu yang kita pilih itu harus benar-benar niche atau kita bikin besar. Misalnya seluruh Indonesia gitu. Nah itu objektif bisnis lagi Mas. Oh. Jadi contoh ya gitu. Saya bikin, saya jualan sepatu. Sepatu itu saya hanya jual di rekan-rekan saya di Bekasi. Terus saya ads-nya buat seluruh Indonesia. Iya. Which is benar, menjangkau seluruh Indonesia. Tapi orang-orang yang dari Maluku atau Papua nggak bisa beli itu sepatu, kecuali online. Gitu lah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan juga gitu. Contoh yaitu misalnya warungnya cuma ada di Bekasi, tapi Mas jualan di Makassar, akhirnya nggak ada conversion. Oh, tapi tetap harus Bekasi juga berarti jangkauannya kalau kayak gitu ya? Iya, tergantung akhirnya produk itu bisa dibeli di mana. Contoh nih, Mas kayak kita bilang media deh, gitu ya, Mas media taruh di YouTube, ngebahas tentang UMKM dan travel. Ads itu dijangkau ke travel dan UMKM, benar. Tapi kalau ads itu dijangkau ke audiens, misalnya anak-anak main game, kayaknya benar gak? Enggak sih. Karena customernya nggak sesuai dengan konten yang ditawarkan. Oke. Jadi memang harus benar-benar melihat secara realita ya. Iya. Oke. Dan jangan terlalu besar kita mikirnya. Kalau misalnya terlalu besar, belum tentu orang bisa menjangkau itu ya. Mungkin bisa dijangkau, tapi belum ibaratnya kayak check out gitu ya Mas ya. Mungkin bisa langsung check out, tapi nanti ads-nya boncos di bidding yang besar. Jadi dalam ads itu ada namanya bidding. Contoh Mas tadi bilang kita mau targetin membantu UMKM. Tapi membantu UMKM itu tidak hanya channel ini, ada banyak, kita name it lah. Mereka semuanya ads. Ya udah bidding siapa yang paling banyak spendnya. Akhirnya Mas ketutupan ads-nya. Dikasih ke customer atau audiens yang kualitasnya di bawah dari yang seharusnya. Oh, kalau berbicara dengan digital marketing sih sebenarnya panjang ya. Ada kelas khusus. Nanti kita bikin lagi deh. Oke, menarik. Jadi artinya ya untuk para kamu UMKM sebenarnya penting juga ya untuk belajar apa itu digital marketing terkait dengan Google Ads, Facebook Ads. Walaupun sudah ada di luar sana tuh banyak yang bikin kelas-kelas gitu kan. Cuman kan banyak juga orang yang masih belum paham terkait dengan apa sih itu Google Ads, apa sih itu Meta Ads, caranya gimana. Ya sebenarnya ini peluang juga sih. Oke, menarik Mas. Ini insight-nya bagus sih. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini kan, kondisinya sekarang ini karena ini global ya. Yang membuat Indonesia juga kena dampaknya. Salah satunya ya pelemahan rupiah kan. Betul. Pelemahan rupiah yang saat ini sudah 18.000 sekian lah. Nah, yang awalnya yang sudah banyak yang bilang tuh awalnya dari 17.600 ya kan. Oh, time high-nya ya, katanya bakalan turun, tiba-tiba melonjak 18.000 sekian. Dan banyak saham-saham juga yang anjlok-anjlokan. IHSG aja turun. Nah, itu dia. Dan poinnya adalah ini berdampak kepada UMKM, ya kan, jelas. Nah, terus juga banyak yang mengeluh customer jadi sepi, gitu kan. Nah, menurut Mas sendiri nih, ya mungkin pandangan Mas deh. Kita kan di sini kan diskusi aja gitu ya. Bagi mereka nih yang customernya sepi, poin apa nih yang harus dilakukan? Apakah harus dirapikan dulu dari segi produknya kah? Atau mungkin kayaknya sih produknya ini mungkin dari segi tampilan penjualan di sosial medianya kayak kurang menarik atau apa gitu. Mungkin pandangan dari Mas gimana? Oke, kalau menurut saya ya, pertama sebelum merapikan itu kita refleksi dulu. Yang salah apakah produk kita, strategi kita, atau yang memang warung kita, sosial media kita. Itu yang harus kita saya bilang ya, cek sama-sama lah gitu. Kenapa? Karena banyak banget indikatornya Mas gitu. Anggap ya semuanya, anggap produknya udah bagus, tapi sosmednya jelek atau enggak marketing channelnya jelek. Iya nggak laku, marketing channelnya bagus, tapi emang produknya nggak enak. Ya udah cuma datangin sekali, tapi nggak jadi retention customer, jadi nggak loyal customer. Which is itu benar datengin customer, tapi kan kita maunya once akhirnya customer beli ke kita, dia ketagihan, dia akan beli lagi, return lagi dan lain-lain lah gitu. Itu yang sebenarnya harus di review gitu. Cuma kalau memang paling basic ya adalah produk dulu gitu. Kalau produk ya menurut saya semua orang kan
punya apa ya saya bilang ya, niche-nya beda-beda lah ya. Ada yang produk makanan, ada apa itu yang harus di apa ya? Di riset lagi lah ya. Di riset lagi gitu. Dan apalagi kalau misalnya produk jadi kayak misalnya gayung deh atau enggak tempat sabun gitu atau enggak apa bahan teknologi. Jujur saya tuh sangat khawatir lebih ke produk-produk Cina, Mas. Oke. Kenapa? Karena mereka itu kelebihan produk. Jadi mereka nggak peduli jual rugi atau enggak, yang penting produk itu laku. Betul. Dan apalagi pemerintah Cina cukup apa ya, support lah UMKM-nya, bisnisnya atau apapun itu. Lo asal bisa menjual produk atau enggak ekspor keluar, kita akan subsidi. That's why yang sebenarnya itu bikin kita gitu cukup kesulitan bersaing di HPP. Setuju. Itu yang sebenarnya kalau dari sisi produk ya. Kalau dari sisi marketing ya itu perlu di-review lagi. Apalagi kalau marketing tuh lebih banyak sih analytical-nya lah gitu. Itu yang mungkin nggak bisa nih kita ngebahas sesimpel itu. Emang bener-bener harus kita breakdown apa-apa aja, ya udah baru kita. Iya, poinnya ya di-review lagi ya. Iya, gitu. Cuman memang kalau kita berbicara terkait dengan tadi, kita mau saingan dengan produk impor, balik lagi pemerintah kita memang harus turut support. Sebagai contoh, Mas, diesel engine menurut Mas ada nggak yang 4 silinder buatan Indonesia? Harusnya ada. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Itu rata-rata dari luar. Nah, oleh karena itu, jadi ada beberapa barang, khususnya untuk alat industrial itu 70% sekian itu bahan bakunya dari luar. Oke. Iya kan? Yang akhirnya apa? Yang akhirnya yang kita harus buat dalam negeri kita sendiri. Terus akhirnya katanya kita harus ekspor terus kan. Tapi kan bahan bakunya kita dari luar. Nah, bagaimana caranya supaya bisa untuk ibaratnya tetap bertahan di kondisi seperti ini kan, itu kan poinnya. Nah, ini juga jadi dilema sebenarnya. Nggak hanya yang pengusaha-pengusaha yang seperti halnya F&B gitu kan, atau ibu-ibu rumah tangga yang mau beli bahan baku kayak tempe sekarang naik, terus tahu naik ya kan. Tapi kalau kita berbicara lagi ke UMKM atau business owner, ya sebenarnya lagi-lagi regulasi ya, Mas ya. Betul. Jadi regulasi itu kalau misalnya tepat sasaran bisa diperbaiki, mungkin sebenarnya saya positifnya rupiah itu harusnya bisa menguat, harusnya. Maksudnya dalam arti bukan melemah ya, menguat. Karena kalau terus melemah, efeknya adalah UMKM. Betul. Benar nggak, Mas? Efeknya sebenarnya semuanya sih, Mas. Iya. Tapi yang kena sekarang UMKM. Iya, betul. Yang paling pertama kena sih. Ya, kayak jual kain. Kain mereka dapat dari mana? Rata-rata impor. Betul. Susah. Impor cost-nya ada lagi ya kan? Ada lagi. Nah, tapi dari sana dia olah lagi. Jadi bahan baku artinya dari luar. Nah, ini PR. Tapi balik lagi kalau misalnya kita untuk mensupport atau kasih motivasi, salah satunya ya coba cek lagi channel-channel pemasaran, Mas ya. Betul. Kalau memang masih bisa untuk dilakukan import, ya silakan, tapi ya diolah lagi gitu. Betul. Kalau perlu kan sekarang katanya gencar-gencar ekspor, tapi kan lagi-lagi regulasi nih. Sama ini mau nambahin ya. Boleh. Ini kan dari tadi kita ngebahas marketing ya. Sebenarnya banyak orang juga yang miss itu adalah mereka punya loyal customer, tapi mereka nggak dia punya loyal customer. Nah itu, itu. Jadi kalau di sekarang digital marketing itu namanya CRM, Customer Relationship Management. Di sini tuh banyak banget orang yang berhasil mengakuisisi customer baru. Orang tuh apa produk apa yang dia jual, brand apa gitu. Jadi orang tertarik. Begitu tertarik, udah dilepaskan begitu aja, nggak di follow up lagi. Nah, iya. Padahal sebenarnya peluang bisnis masuk itu lebih banyak dari loyal customer ketimbang new customer. Nah, loyal customer tuh gimana sih reach out-nya? Ya sesimpel begitu ada produk baru atau enggak begitu dia udah beli, maintain relationship gitu. Tanya, kemarin produknya bagus nggak, Mas? Apa yang perlu kita improve? Atau enggak misalnya ada produk baru, Mas kita ada produk baru loh, mau coba nggak? Gitu. Atau enggak mau, nih di test drive aja dulu atau apa? Itu tuh kan bisa dilakukan. Itu salah satu maintain relationship sama customer. After sales. Yes. Dan paling besar kalau dari sepengalaman saya ya 10 tahun ke belakang, paling besar tuh customer akhirnya membeli bukan karena dia butuh,
tapi karena referral dari temennya. Menarik sih. Aduh, percakapan kita ini udah setengah jam loh Mas. Luar biasa ya. Tapi memang saya juga sepakat dengan apa yang Mas Baim tadi sampaikan. Karena ini mengaca kepada saya juga sama. Jadi kita itu juga sama, untuk penjualannya adalah lebih ke loyal customer. Jadi customer yang sering order di kita ya kita treat dengan baik lah, dengan pelayanan yang baik. Jadi misalnya contoh after salesnya, ini gimana barangnya gitu kan. Misalnya kadang dari sana bilang bisa nggak support pengadaan ini. Jadi ibaratnya ya anggaplah kayak teman kita sendiri gitu. Betul. Kan ya kayak akrab. Jadi jangan kita melupakan customer kita yang sudah sering banyak order, terus tiba-tiba ada customer baru yang belinya banyak, akhirnya yang ini kita biarkan nih. Betul. Ini duit gede nih masuk tapi dia masih new customer. Tapi hanya di hari itu, nanti next belum tentu dia order lagi. Nah ini ya harusnya kita cermati lagi, kita evaluasi lagi kali ya Mas ya. Nah, Oke, menarik Mas percakapan kita hari ini, walaupun masih banyak yang harus kita bahas tapi tetap keren perjalanan Mas Baim. Anak berarti berapa Mas? 2 ya? Belum punya anak. Saya kira belum, supaya ada yang masuk nih. Udah punya anak 2 dan kebetulan kayaknya belum pingin nambah Mas. Jangan kayak saya udah 3. Oke Mas, biasanya tamu-tamu podcast yang kalau misalnya sebelum kita mengakhiri podcast kita tuh ada kata-kata mutiara. Jadi kata-kata hari ini yang memang bisa memberikan insight kepada sobat-sobat JMM yang bagi mereka mungkin jualannya lagi stagnan, atau bagi mereka kondisi dolar lagi naik, apa gue mau mulai bisnis ya, tapi masih ragu. Ada yang bisnisnya mau naik kelas tapi dia masih tarik ulur. Misalnya, gue mau bikin website apa enggak nih? Nah mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mas Baim, silakan. Oke, mungkin ya kalau misalnya simpelnya adalah mau scale up bisnis, ya visibilitasnya ditingkatin gitu. Jangan mau hasilnya berbeda tapi effortnya sama, dan coba lebih berani sih buat ambil keputusan yang menurut kata hati tuh kayaknya ini akan berdampak baik. Poinnya adalah berani aja dulu. Itu tagline saya sebenarnya. Tapi poinnya ya lagi-lagi itu ya, berani memulai. Ya kalau misalnya kalian ingin scale up ya lagi-lagi ya balik lagi ke diri kamu, berani atau enggak mengambil keputusan itu. Karena banyak yang scale up itu akhirnya ternyata salah nih jalannya. Karena banyak teman-teman saya juga begitu, scale up akhirnya ternyata dia boncos di situ. Karena nggak terukur. Iya. Nah, ada lagi Mas yang mau disampaikan? Udah sih, mungkin kalau teman-teman enggak ya, kita dari tadi ngebahas marketing Bang. Tapi kalau misalnya akhirnya ke depannya ada yang melihat saya sebagai di Instagram gitu, nggak akan kelihatan Mas. Iya juga sih ya. Semuanya traveling ya. Iya. Itu adalah side jobnya Mas Baim. Tapi Mas senang traveling ya? Sangat senang. Paling enak itu di negara mana Mas? Atau di Indonesia deh? Paling enak sejauh yang saya traveling Jepang sih. Jepang ya? Enak, aman, bersih, nyaman, apalagi ya, semuanya enak dah. Enak Jepang. Ya. Tapi masyarakatnya welcome ya? Welcome, dan cukup menurut saya nggak seindividualis itu kok, cukup ramah ketimbang Eropa ya. Oke. Boleh, bagi kamu yang ingin ke Jepang silakan. Silakan ke Jepang sendiri. Oke Mas. Thank you Mas Baim atas kesempatannya untuk bisa hadir ke sini dan kesibukannya. Luar biasa Mas, makasih. Thank you. Ya, barangkali nanti kita bisa kolaborasi lagi Mas. Saya closing Mas Baim. Saya Rijal Pawalo, selamat datang di Jembatan Mimpi Media.